Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta India, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Cus dalam videonya, Mauli menangis atas meninggalnya Kunal. Ibu Ihsan bicara pada Mauli, Kunal meninggal di usia dini tapi tidak ada seorang pun meninggal sebelum kehendak Tuhan. Dia tidak bisa melakukan apapun, dia tidak akan menderita lagi. Saya merasa kasihan pada gadis itu, ayahnya meninggal di usia yang begitu muda. Tuhan memberkati jiwa raganya, kami tidak akan memberitahunya di sini. Kalian berdua, Misty tidak minta apa-apa sejak tadi malam dan tidak makan, dia ingin makan jika ibu dan ayahnya sudah sampai rumah. Mauli pun mendatangi Misty, Misty sangat senang dan memeluk Mauli. Misty bertanya pada Mauli, "Ibu di mana kamu tadi malam? Bagaimana dengan ibu? Apakah semuanya baik-baik saja? Mengapa ibu tidak datang? Ibu ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda." "Misty, kita harus pulang bulan ini." "Kenapa ibu? Kenapa harus pergi?" "Karena ayahmu mengalami kecelakaan, kami datang untuk membawamu." Ihsan mengatakan pada Mauli, "Apakah kau mengatakan ini adalah pekerjaan?" "Tidak apa-apa, jangan lupa kita harus memberitahu Misty yang sebenarnya." "Mauli, apa yang akan saya katakan padanya? Saya tidak lagi memiliki kekuatan. Apa yang akan saya ceritakan tentang ayahnya?" "Ayo pergi," ujar Mauli. Ihsan berkata pada Mauli, "Cuci tangan dan wajahmu setelah ini, ayo kita pergi." Di rumah Kunal semua sedang bersedih atas kepergian Kunal. Pari melamun sembari melihat foto ayahnya dan mengingat kenangan dengan ayahnya. Radhika pun menangis sambil mengingat masa lalu bersama Kunal. Yamini hanya terdiam dan menangis tanpa kata sambil mengingat masa lalu bersama Kunal. Mauli, Mitsi, dan Ihsan sampai di rumah Kunal. Mitsi bertanya pada Mauli, "Ibu, ada apa?" Di rumah Dokter Kunal, melihat orang-orang membicarakan soal Kunal bahwa Kunal menyelamatkan putrinya dan malah ia yang mati, Mitsi pun kaget mendengarnya, dan menjatuhkan gambar yang dia siapkan buat Kunal. Misty pun melepas pegangannya dari Mauli dan berjalan ke hadapan foto Kunal. Semua terdiam dan menangis dan melihat Misty. Misty berbalik, melihat semua orang menangis, dia berbicara pada semua orang di mana Dokter Kunal. Mauli Ihsan hanya terdiam. "Benarkah dia tertembak? Mengapa kalian memosting fotonya di sini? Di mana dia? Aku ingin melihatnya." Seseorang katakan sesuatu. "Apa yang terjadi dengan Dokter Kunal?" Semua diam dan menangis. "Kemana perginya Dokter Kunal? Ibu, apakah benar cerita orang-orang ini? Bilang jika Dokter Kunal tertembak." Mauli hanya terdiam dan menangis. Ihsan melihat Mauli. Radhika berdiri dan menghampiri Misty. Radhika berkata, "Dia telah pergi jauh meninggalkan kita, tidak akan kembali seperti ini lagi, tidak akan pernah kembali pada kita, tetapi itu semua terjadi karena aku." Radhika menggelengkan kepalanya. "Misty, aku sangat jahat." Sambil melihat foto Mitsi meminta maaf pada Kunal, Radhika menepuk bahu Mitsi. Mauli menghampiri Mitsi diikuti Ihsan dan Mauli memeluk anaknya tersebut sambil menangis. Lalu Mitsi melihat Pari dan menghampirinya dan memeluknya. Ia meminta maaf kepada Pari. Keduanya pun menangis sambil bertatapan. Di rumah sakit kedatangan pasien kritis, yang akan dioperasi. Di rumah pendeta memimpin puja untuk Kunal. Semua orang diam dan berdoa. Bibi berbicara, "Tidak baik seperti ini, Kunal telah jahat semasa hidupnya. Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan dan tidak mendengarkan siapapun." Yamini berbicara pada Bibi, "Tolong diam di sini, bukan untuk membahas yang bukan-bukan, di sini untuk berdoa, kami sedang berduka." Mauli mendapat panggilan telepon tapi tidak terdengar oleh Mauli. Mauli melamun dan diingatkan oleh Ibu Ihsan. Mauli angkat teleponnya. Mauli pun mengangkat teleponnya, sambil menyeka air matanya. Di ujung panggilan Mauli diberitahu bahwa ada pasien kritis, namun Mauli menolak karena dia sedang bersedih atas kepergian Kunal. Dan ia menegaskan dia tak bisa datang. "Tolong jelaskan situasinya pada pasien." Mauli ditelepon kembali oleh pihak rumah sakit. Sedikit emosi Mauli menjawabnya, "Tuhan, aku bilang aku tidak bisa datang. Ada insiden yang sangat berat di rumahku, tolong mengerti dan bersabar." Dan menutup panggilannya, Ibu Ihsan berkata, "Mauli, saya dapat memahami kesedihanmu, tetapi kau tak bisa meninggalkan tanggung jawabmu sebagai dokter, sekalipun kau sedang bersedih." Ibu Ihsan mengatakan pada Ihsan, "Apa misimu? Jarak rumah sakit dari rumah ini sangatlah jauh.
Butuh waktu lama untuk sampai di sana, Nenek, Radhika, dan Pari memberi semuanya untukku, aku tak bisa meninggalkan mereka, aku tak bisa pergi, Ibu Ihsan mengatakan kepada Mauli, hidup yang satu ini dalam bahaya, itu tugasmu untuk menyelamatkan hidup mereka. Ihsan bertanya pada Mauli apakah kondisi pasien serius. Mulai diam dan melihat Radhika meminta izin. Radhika menganggukkan kepalanya tanda mengizinkan Mauli. Mauli berdiri dan meninggalkan semuanya. Di rumah sakit Mauli menanyakan di mana ruangan pasien yang dirawat. Suster memberitahu Mauli di ruang 208 dan Mauli berterima kasih dan melanjutkan berjalan. Ketika mulai berjalan, selendang Mauli tidak sengaja menutupi wajah Kunal dan tersangkut di branker. Mauli berbalik dan meminta perawat melepaskan selendangnya. Mauli tidak sadar yang brand branker adalah Kunal. Di rumah Kunal, semua orang pulang. Ibu Ihsan mendapatkan telepon. Di ujung telepon memberitahu ada pernikahan. Ibu Ihsan menjawabnya, saya akan datang. Jadi kamu memandang Ibu Ihsan sambil menangis. Ibu Ihsan mengajak Ihsan untuk pulang. Ibu Ihsan berpamitan kepada Radhika dan berkata semua akan baik-baik saja pada waktunya. Saya harus pergi. Ihsan mengkhawatirkan Yamini, jaga dirimu dan jangan lupa makan sesuatu, ujar Ihsan. Yamini hanya bisa menangis dan menganggukkan kepala. Pari berbicara kepada Mitsi, apakah kau akan pergi juga? Jangan pergi, ibuku telah meninggalkanku. Sekarang ayahku dan kau juga akan pergi, aku akan sendirian, tolong jangan pergi, tetaplah di sini. Mitsi meminta izin pada Baba, untuk tinggal dan menemani Pari. Ihsan berkata tentu saja, mereka pun pergi. Di rumah sakit Mauli masih belum sadar bahwa pasien yang kritis adalah Kunal. Mauli melihat dari balik pintu, suster membuka pintu. Mauli bertanya, apa yang terjadi dengan pasien di dalam? Perawat mengatakan keadaan pasien sangat kritis, harus mendapat tanganan yang khusus. Perawat lalu pergi. Oli di balik pintu masih saja melihat dan berharap cemas. Dokter memompa jantung Kunal dengan tangan namun tak ada respon, semua panik. Mauli melamun dan mengingat Radhika menangis. Terima kasih telah mampir di channel ini, terus dukung channel ini, dengan cara like, komen dan subscribe, agar lebih berkembang lagi channel ini.